munculnya trailer Spider-Man No Way Home, kapan hari yang lalu, pasti muncul juga beberapa teori baru. Tapi, teori-teori yang lalu tampaknya banyak yang terpatahkan dengan munculnya trailer baru ini. Karena, belum juga diperlihatkan Peter Parker-nya Tobey Maguire atau Andrew Garfield. Selamat datang di Geek Shout Channel. Karena kemunculan Spider-Man Tobey dan Andrew masih abu-abu, saya khawatir film ini akan flop. Karena ekspektasi besar dari para penggemarnya yang sangat mengharapkan kemunculan mereka. Tapi, semoga saja mereka benar-benar muncul di filmnya ya. Kalau gitu, yuk mari kita mulai bahas-bahasnya setelah intro yang satu ini. Jadi, di trailer Spider-Man No Way Home, Peter Parker, Tom Holland, frustasi karena identitasnya sebagai Spider-Man diketahui, dan Spider-Man difitnah sebagai pembunuh Mysterio, yang orang-orang masih mengira jika Mysterio ini adalah seorang pahlawan, bukan penjahat. Kemudian Peter meminta tolong ke Dr. Strange untuk menggunakan mantra yang membuat semua orang melupakan Spider-Man. Di scene ini, dia dibully oleh orang-orang di sekitarnya dan juga di sekolahnya. Lalu, yang mau jadi temennya cuma Ned, MJ, dan Flash Thompson yang rambutnya sekarang udah dicat kuning. Kenapa kok Flash mau nemenin Peter? Karena dia sangat respect sama Spider-Man. Mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man, dia pasti juga akan membela Peter. Ada juga kemunculan tangan berbulu dari pengacaranya. Ya, Matt Murdock mungkin pengacaranya. Dan bisa jadi petunjuk kemunculan Daredevil di MCU. Tapi tangan berbulu kan gak mesti tangannya Daredevil juga ya. Haha. Di trailer ini juga memperlihatkan sedikit banyak peranan dari Doctor Strange di film ini. Tapi Doctor Strange di sini terlihat out of character, di mana dia melakukan wink ke Peter Parker, yang menurut saya Doctor Strange setelah Endgame tidak akan berperilaku seperti ini. Apakah dia adalah Agatha Harkness yang menyamar? Karena Agatha Harkness sering melakukan wink ini di serial WandaVision. Atau mungkin dia adalah Mephisto. Mephisto lagi. Dan apakah Doctor Strange sedang iseng? Kalau sedang iseng, kok sampai mengorbankan seluruh universe atau multiverse demi alasan yang sangat sepele dari seorang bocah dari Queens? Padahal, dia sudah diperingatkan sama Wong untuk jangan merapalkan spell ini. Atau Dr. Strange sengaja melakukan ini untuk mengajarkan pada Peter agar menjadi lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Jadi, semua ini hanya settingan sebagai ladang latihan buat Peter Parker. Hal ini pasti akan menarik untuk ditunggu. Oh iya, tadi kan juga diperlihatkan kalau Wong pergi ke suatu tempat. Mungkinkah tempat itu adalah ring tempat dia bertarung sama monster laut atau Abomination di Shang-Chi? Atau mungkin itu bukan Wong, cuma biksu biasa dari kamar Taj. Gak mungkin sih, soalnya aktor Wong, Benedict Wong, ikut main di film Shang-Chi. Hal aneh juga terjadi saat Dr. Strange merapalkan mantra-mantranya, di mana ia masih pakai kalung Eye of Agamotto-nya atau Time Stone, yang bukannya itu sudah dipakai dan dihancurkan ya sama Thanos. Apa mungkin cuma buat fashion? Apakah mungkin pas Dr. Strange membaca mantra-mantra, pada saat itu juga Sylvie membunuh Kang, yang menyebabkan cabang multiverse menjadi kacau? Padahal kayaknya Peter kan cuma minta ke Dr. Strange untuk melupakan ingatan semua orang tentang dia. Mungkin juga saat dia merapal mantra, saat itu timeline sudah dicabangkan oleh Sylvie, sehingga mantra dari Dr. Strange untuk merupakan semua orang di timeline jadi gagal setelah dicoba beberapa kali. Karena timeline memang sudah bercabang, jadi harus beda mantra. Ya, karena sekelas Sorcerer Supreme kok bisa gagal merapalkan mantra? Harusnya ya nggak mungkin gagal dong ya. Lanjut, dalam trailer ini juga diperlihatkan kemunculan Doc Ock secara lengkap. Tapi bukannya dulu Doc Ock sudah tobat ya, diceramai sama Tobey. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya
untuk menenggelamkan alat mataharinya. Kenapa tiba-tiba jadi jahat lagi ya? Mungkin karena nyelipnya di timeline sebelum dia tobat ya. Oh iya, Electro di sini juga menjadi kuning bukan biru, yang menjadi lebih mirip dengan yang ada di komik. Lanjut ke pendapat saya ya. Menurut saya, kekurangan dari trailer ini adalah kenapa harus memunculkan Doc Ock di trailer. Padahal kita kan semua tahu Alfred Molina, pemeran Doc Ock, sudah dipastikan akan kembali memerankan karakter ini. Seharusnya cuma tangan robotnya aja yang dimunculin, kayak sambaran geledeknya Electro sama granatnya Green Goblin dan Sandman aja. Tapi ini kan cuma pendapat saya ya. Siapa saya kok ngatur Marvel? Di trailer yang sudah diperlihatkan juga Doctor Strange, Doc Ock, Green Goblin, Electro, Lizard, Sandman, dan sedikit tentang Daredevil. Jadi, Sinister Six udah 5 ya, kurang 1. Oh iya, tapi kan ini masih trailer awal, yang kadang di trailer dan di filmnya sering beda. Contohnya kayak Thor Ragnarok, yang mata Thor beda sama yang di trailer dan di filmnya. Tapi yang saya khawatirkan, jika film ini rilis, dan di film ini tidak ada Spidey, Tobey, dan Andrew-nya, akan ada perang besar di internet, yang saya rasa akan menghancurkan film ini, karena ekspektasi kita semua, sebagai penggemar, dengan hype yang telah dibangun selama ini, sangat berharap dua karakter ini akan kembali ke dunia MCU. Hype-nya udah tinggi banget, gak ketulungan. Kejadian yang serupa, contohnya ada dalam trailer game. Kenapa developer video game memperlihatkan trailer sinematik untuk gamenya? Hal ini membuat kekurangan dalam gameplaynya tidak terlihat. Karena tidak ada kelemahan, trailer game dianggap sempurna dan menimbulkan hype yang sangat besar di masyarakat. Dan setelah gamenya muncul, malah banyak bug dan glitch aneh yang dapat menghancurkan game ini, yang membuat para fans dan konsumen merasa hype yang telah dibuat tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka tentang game ini. Hal ini dapat menghancurkan reputasi game itu sendiri. Tapi muncul juga secerca harapan dari trailer ini, di mana Doc Ock bilang, "Hello Peter." Kemungkinan besar Peter yang diajak bicara ini seharusnya Peternya Tobey. Soalnya kan Doc Ock gak kenal sama Peternya Tom Holland. Bakal hype sih kalau gini. Juga ada leak dari lokasi syuting yang memperlihatkan Tobey dan Andrew dalam kostum Spider-Man-nya. Gimana? Kebayang gak? Udah, gitu aja. Apa kamu setuju? Jika ada yang kami lewatkan, sampaikan di kolom komentar. Dukung kami dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih, and see ya!